Misal lu mau hitung arus listrik, daya sama dengan arus dikali tegangan. Rumusnya seperti itu kan ya. Print dalam kurung daya, kita buka. Nah, apa kabar? Selamat datang di channel gue, Gusti Permana. Kalau lu baru mampir ke channel ini, lu udah datang di tempat yang tepat buat belajar Python bareng dengan cara yang santai, tapi tetap dapat ilmunya. Nah, topik kali ini kita akan mempelajari salah satu fondasi penting dalam Python, yaitu tipe data. Mungkin lu sering dengar kata integer, boolean, float, bahkan kompleks. Tapi bingung gimana nerapinnya. Tenang, kita bahas ini sampai lu paham. Karena dengan ngerti tipe data, lu bakalan jadi programmer yang handal. Oke, langsung aja kita mulai. Siapin kopinya atau teh lo biar kita santai sambil belajar. Pertama-tama gini, kenapa sih lu harus ngerti tipe data? Gampangnya gini, lu ke supermarket, lu beli roti, sama lu beli sabun. Nah, itu dua kategori yang berbeda tuh. Yang satu makanan, yang satunya lagi alat mandi. Nah, lu harus pahamin itu tuh. Di Python, tipe data menentukan cara komputer memperlakukan data. Kalau lu nggak ngerti tipe data, bisa-bisa kode lu itu salah baca, bahkan error. Nah, bayangin, kalau lu gabungin antara gula sama oli, bakalan kacau kan dalam resep. Tipe data itu penting biar Python itu ngerti maksud lu. Jadi program lu itu bisa lebih rapi dan lebih efisien. Oke, sekarang kita bahas yang paling sering dipakai, yaitu integer dan float. Integer adalah angka bulat atau contohnya X sama dengan spasi 10, bawahnya itu Y sama dengan minus 20. Ini kayak lo bilang, lo punya 10 apel dan apel itu nggak ada setengahnya kan? Tapi coba lo pikir, dalam kehidupan nyata, angka bulat itu kadang nggak cukup. Misalnya gini, lo nimbang berat badan. Nah, hasilnya itu 60,5. Nah, itu disitulah float beraksi. Float adalah angka desimal, misalnya Z sama dengan spasi 3,14. Nah, koma itu kalau di Python itu titik. Terus bawahnya kita PHI spasi sama dengan 22 spasi per 7. Bayangin, kalau tanpa float, lu nggak bisa nyimpen angka ini. Nah, di sini Python ngerti kalau hasilnya itu harus float, biar lebih akurat. Kalau integer itu kayak lu ngitung jumlah orang di dalam suatu ruangan. Float itu kayak lu ngukur tinggi badan mereka. Integer itu buat angka bulat, float itu buat angka yang lebih detail. Next, kita bahas tipe data yang jarang dipakai tapi keren, yaitu kompleks. Kalau lu suka matematika, pasti lu tahu tentang bilangan kompleks. Di Python, kompleks itu punya dua bagian, real dan imaginer. Misalnya, Z sama dengan 3 plus 4J. Print, buka kurung, Z titik real, tutup kurung. Bawahnya print, buka kurung, Z titik image. Coba bayangin angka kompleks ini kayak koordinat di peta. Real itu sumbu X dan imaginer itu sumbu Y. Kegunaannya biasanya untuk hal-hal seperti simulasi sinyal, analisis listrik, bahkan grafik 3D.
Tapi jujur, kalau lu baru mulai Python, lu nggak bakalan sering ketemu ini. Misal lu mau hitung arus listrik dalam jaringan. Arus sama dengan 5 ditambah 2J, tegangan sama dengan 10 tambah 4J, daya sama dengan arus dikali tegangan. Rumusnya seperti itu kan ya. Print dalam kurung daya, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang giliran boolean. Tipe data yang simple tapi sering dipakai. Boolean itu ada dua, yaitu false dan true. Bayangin, misalnya gini, lu mau ngemil atau enggak? Ya atau tidak? True atau false? Kayak gitu. Di Python, boolean sering dipakai buat logika atau suatu kondisi. Misalnya, is raining sama dengan true. If is raining, (2), print, dalam kurung dalam kutip, bawa payung. Else, print, dalam kurung dalam kutip, santai aja. Nah, ini nih, hujan bener nggak? Hujan. Kalau emang bener hujan, bawa payung. Kalau nggak hujan, ya santai aja. Boolean juga muncul di operasi logika. Kayak print, dalam kurung 5 lebih besar daripada 3. Itu hasilnya true. Atau print 5 sama dengan 10. Hasilnya false. Jadi 5 nggak sama 10 kan? Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Integer itu bilangan bulat, float itu pecahan atau desimal, kompleks itu buat angka imajiner dan angka real, boolean itu untuk true atau false. Biasanya dipakai buat logika. Tipe data ini dasar dari Python, tapi lu jangan remehin, karena dengan lu ngerti tipe data, lu bakalan bikin program yang lebih handal, solid, dan tidak mudah error. Tips dari gua, sering-sering lu pakai tipe data ini. Coba lu bikin kalkulator atau pengambil keputusan. Kalau lu sering pakai, lu jadi makin gampang ngertinya. Thanks banget udah nonton video ini sampai selesai. Kalau lu suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Kalau lu ada pertanyaan atau ada ide konten lain, lu bisa tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan share. Gua Gusti Permana, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar Python karena coding itu seru.